Duka cita membawa keselamatan atau kematian. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Disebutkan ada 2 macam duka cita dalam ayat yang kita baca ini, yaitu duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita dari dunia. Kedua macam duka cita tersebut dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, duka cita dari dunia ini. Orang-orang yang dikuasai duka cita dunia ini akan berubah ke arah yang negatif dan melangkah ke arah kematian tubuh, jiwa, dan roh. Duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian kekal. Dr. John Gill yang hidup di tahun 1697 hingga 1771 berkata, duka cita dari dunia ini adalah duka cita yang umum dialami tokoh dalam Alkitab yang pernah hidup di dunia ini seperti Kain, Firaun, Herodes, Yudas, dan lainnya. Duka cita semacam itu ditimbulkan dari prinsip-prinsip duniawi dan seringkali timbul karena ketakutan, tidak memperoleh hal-hal duniawi dan yang bersifat fana, merasa terancam, hilang kekuasaannya dan kedudukannya, iri hati, serta nafsu yang dikuasai ketidakpuasan dalam mengejar dan memperoleh harta dan berbagai kesenangan duniawi lainnya. Ada juga orang yang berduka cita, menangis, berteriak dengan perasaan kecewa karena hanya mengingat dirinya atau nasib dirinya sendiri dan sekedar memikirkan diri sendiri. Ratapan doa itu untuk mengasihani diri sendiri, self-pity. Ia berdoa karena merasa butuh dan ingin dikasihani dan dibela Tuhan. Sebab itu ia mengadu habis-habisan kepada Tuhan dan bukannya hancur hati karena penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hatinya yang sombong dan masih berpusat pada egonya sendiri seperti itu, serta memiliki dan mempertahankan kebanggaan diri, dan itu pun sudah menjadi sayang diri salah dan bisa berakibat merugikan dirinya sendiri, sebab duka cita dan doa semacam itu akan ditolak dan tidak dikenannya. Kain tidak mentaati Allah dan dengan sengaja memberikan persembahan yang salah. Ketika persembahan itu ditolak, Kain tidak juga memiliki penyesalan dan duka cita menurut kehendak Allah. Ia bahkan menjadi marah kepada Allah dan kepada Habel adiknya. Begitu pula ketika ia membunuh Habel adiknya, orang berpikir bahwa ia akan merasakan kesedihan, beban, dan duka cita mendalam karena telah melakukan dosa yang sangat kejam. Namun ternyata ia tidak merasakan itu. Ia hanya berusaha mengasihani dirinya sendiri dan membela dirinya, bukan menyesali dosanya. Ia berkata demikian kepada Allah, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kejadian 4 ayat 13. Perhatikan ego dalam dirinya. Dalam kata-kata ganti orangku itu menunjukkan ia hanya sedih untuk dirinya sendiri, namun ia tidak sedih karena dosanya. Sungguh miris melihat karakter buruk yang seperti itu. Tidak ada penyesalan, dosa, dan duka cita atas segala kesalahannya yang telah membunuh, menghabisi nyawa adiknya. Duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian, yaitu kematian kedua dalam nyala api neraka. Tidak ada keselamatan yang didapat orang yang telah terlempar di neraka untuk selamanya, sebab sudah habis kesempatan bertobat, sudah sangat terlambat untuk diselamatkan. Kita ingat cerita orang kaya di neraka itu yang tetap saja mengasihani dirinya sendiri. Ia tidak menjerit dan meratap karena dosa-dosanya, tetapi ia hanya merasa berduka cita akan nasibnya sendiri. Lukas 16 ayat 24 berkata, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ia hanya menunjuk dirinya sendiri. Egois dalam kata-katanya, hanya aku, dan aku saja. Tidak ada penyesalan dan pertobatan sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Dan semasa hidup di dunia ini, hartanya dan tujuan hidup, fokus hidupnya itu hanya harta saja.
Ketakutan akan neraka juga berbeda dari duka cita karena dosa. Takut neraka bukan berarti telah sadar dan menyesali dosanya yang tidak taat dan melawan Allah dan firman-Nya. Itu semacam perasaan takut sesaat dan berubah-ubah hanya karena takut masuk dan dihukum dalam neraka saja. Tetapi tidak mau berbalik dari dosanya. Itu bukan duka cita yang membuatnya mau sungguh-sungguh bertobat. Penyesalan dan sadar telah berdosa seperti dikatakan oleh pemazmur kepada Allah dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku terhadap Engkau sajalah. Aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 2 versi firman Allah yang hidup saya baca demikian. Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan, saudara harus bersikap sama seperti Dia. Saudara juga harus siap menanggung penderitaan, sebab ingatlah, apabila badan saudara menderita, dosa kehilangan kuasanya. Jadi, sisa hidup saudara tidak akan saudara pakai untuk mengejar keinginan-keinginan yang jahat, melainkan saudara akan berhasrat melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Inilah maksud dari duka cita, menanggung penderitaan badani yang mematikan kuasa dosa dan menimbulkan kesukaan atau hasrat hati hidup hanya melakukan kehendak Tuhan saja. Orang-orang yang mengalami duka cita dunia harus segera bangkit keluar dari ikatan dosa, duka cita yang telah menguasainya itu, dengan mempercayai pribadi Yesus dan janji-janjinya, mentaati firman-Nya yang akan memberikan penghiburan, kelepasan, dan kekuatan yang sejati. Yang kedua, duka cita atas penyesalan dan kesadaran akan dosa-dosanya sendiri dan yang menyadarkan seseorang. Ia akan sangat terganggu dan berduka hatinya akan meratap menangis di hadapan Allah seperti dikatakan dalam Yesaya 6 ayat 5. Hatinya akan berseru, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, atau dalam terjemahan lain, aku ini orang yang terhilang. Salah satu ciri orang Kristen yang bertumbuh adalah mereka semakin sensitif dengan dosa dan tidak tahan, merasa sangat menyesal, bersedih, dan berduka sesudah dia melakukan dosa. Saudara, dosa dapat menyerang pikiran dan membuat luka hati manusia. Namun yang akan paling berduka bila manusia berbuat dosa dan jatuh dalam dosa tentulah Tuhan, sebab Dia kudus keberadaannya. Orang berdosa tidak ada tempat dan tidak dapat tahan di hadapannya. Karena itulah Daud begitu sedih akan dosanya setelah dia ditegur oleh Nabi Natan dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu dan engkau tidak akan mati. Agustin, seorang penulis buku Confession, dia mengaku serta menunjukkan penyesalan atas dosa-dosanya sebab dia telah menjadi budak nafsu seks, menjadi budak agama palsu, juga diperhamba oleh intelektualnya sendiri. Kepandaian ilmunya digunakan dengan salah dan melawan Allah dengan tidak mempercayai kebesaran dan kuasanya. Dia menuliskan seluruh dosa-dosanya itu dengan gamblang tanpa malu dan menjadi penyesalannya, dan dimaksudkan atau ditujukan sebagai peringatan bagi orang lain agar mereka tidak mengikuti jejak dan cara hidupnya yang berdosa, yang berakibat penyesalan dan duka cita mendalam dan yang membebani hidupnya. Dia telah menorehkan sejarah kelam di hidupnya. Seperti pemazmur, hatinya berseru menjerit kepada Tuhan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Mazmur 90 ayat 8. Dan juga seperti Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya membutuhkan Yesus dan percaya hanya Dia saja dapat membuatnya terbebas dari ikatan dan belenggu dosa, lalu dengan merendahkan hati mau datang kepada Yesus, mengakui semua dosanya dan bertobat sungguh-sungguh untuk diselamatkan, itulah yang bisa membuat hidupnya diubahkan dan mengalami ketenangan batin, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah akan memenuhi hati dan pikirannya. Hidupnya tidak lagi dikendalikan dan ditentukan oleh dosa yang berkuasa lagi atasnya. Pekerjaan firman kebenaran dan Roh Kudus
sajalah yang dapat memberikan kesadaran sepenuh dan menimbulkan keinsyafan mendalam dan yang menyadarkan manusia akan segala dosanya dan membuatnya bertobat, ingin diampuni dosanya dan dipulihkan. Inilah duka cita yang paling berharga yang perlu dialami dan dimiliki oleh manusia. Itulah duka cita atau kesedihan mendalam, sakit badani yang mematikan kuasa dosa, menimbulkan penyesalan dan kesadaran untuk insaf dan bertobat dari dosa-dosanya. Orang akan menyadari dosanya dan butuh untuk diselamatkan. Duka cita semacam ini harus menjadi pengalaman semua orang, supaya oleh duka cita yang demikian ini seseorang akan bertobat, diampuni dosa-dosanya dan hidupnya diubahkan. Dia akan dihiburkan, mengalami perubahan hidup dan memperoleh sukacita oleh pekerjaan Roh Kudus, sebab ia telah beroleh keselamatan, ditebus dosa-dosanya oleh korban darah Yesus di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Sungguh memang tidak mudah menjalani hidup dalam terang kebenaran firman, dan faktanya di antara kita sudah banyak firman Tuhan yang telah diterima tetapi sedikit saja yang mampu dilakukan. Akan terasa jauh lebih gampang atau mudah melakukan dan mengikuti prinsip dan cara-cara atau gaya hidup dunia dengan segala daya tariknya yang diakui terasa lebih menyukakan mata dan memuaskan daging ini. Sayangnya, yang mudah dan suka dilakukan itu ternyata membawa kepada kematian atau kebinasaan kekal. Itulah sebabnya kita harus berjuang hidup melakukan kehendak Allah, menghormati dan mengikuti, menurut taat kepada perintah firman-Nya dan melakukannya, tidak mengabaikan dan menganggap sepele setiap teguran dan peringatan-peringatannya. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam melakukan firman, ukuran idealnya memang sebanyak apa firman yang kita terima, sejumlah itu pula lah kehendaknya yang kita lakukan. Kalau kita masih jauh dari ideal, paling tidak setiap harinya kita berusaha memperkecil atau mempersempit jarak di antara apa yang telah kita terima dengan yang kita lakukan. Artinya, berusaha berlatih untuk taat melakukan apa yang mudah dulu dan terus meningkatkan kualitas ketaatan kita. Apa yang telah kita mengerti, kita turuti dan lakukan dengan tidak mengabaikan dan menganggapnya sepele. Terus berusaha mengejar dan semakin meningkatkan diri, terus melangkah maju hidup dalam iman dan bertekad melakukan kebenaran firman dengan antusias dan konsisten meskipun harus jatuh bangun dalam menjalaninya. Soal jatuh bangun itu biasa. Yang terpenting adalah tidak menyerah dan tidak berserah pada ketidaksempurnaan saat ini, lalu merasa gagal, tetapi kita tetap harus berusaha bangkit, tidak berkecil hati dan putus asa, tetap berupaya melakukan kehendaknya dengan selalu dan tetap berserah, minta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus saja. Ketika kita terus berusaha melakukan kehendaknya dengan hati mengasihi Dia, sesungguhnya kita sedang sepakat berupaya menyucikan diri dari semua pencemaran baik jasmani maupun rohani, melepas kesenangan ataupun tidak tertarik lagi dengan apapun yang Tuhan tidak sukai dan yang tidak dikenannya. Sebab menyadari hidup ini telah dikuduskan oleh darah Yesus ketika kita percaya. Darahnya menguduskan, menyucikan kita. Dan Allah menghendaki kita terus menjaga dan meningkatkan kualitas kekudusan kita itu hingga semakin sempurna. Kemampuan kita menyingkirkan satu demi satu kecemaran hidup oleh pertolongan Roh Kudus akan menjadikan kekudusan kita semakin bertambah progresif, meningkat, semakin menuju disempurnakan. Tumbuhkan sukacita melakukan firman. Ketiadaan antusiasme dan konsisten untuk taat tidak mungkin dapat mencapai perkenanan Tuhan, dan tidak ada cara lain untuk menyempurnakan kekudusan kita selain dengan mau menyingkirkan, melepas dan membuang, tidak terikat semua satu-satu kecemaran hidup kita yang melekat di dalam kita, dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong setiap orang yang sungguh haus rindu bertekad menjadi pelaku firman dan menolak dosa. Dialah penolong yang kita butuhkan. Sambut Dia dan ikuti pimpinannya. Mengasihi dan hormati firman-Nya yang menuntun kita hari demi hari untuk menjalankan keselamatan yang telah kita terima oleh korban darahnya di kayu salib dengan takut dan gentar akan Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.